Allah berfirman dalam Al-Quran, teman-teman, baik-baik renungi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri dulu. Teman-teman, kalau terus saja kerja di satu tempat haram, saya nggak tahu mau makan apa, ya sudah sama saja nggak mau keluar, gitu kan? Nggak mau mengubah nasibnya, maka dia begitu terus keadaannya. Keluar dulu, baru ikhtiar, baru Allah kasih jalan keluar. Semut di lubangnya, teman-teman, ribuan jutaan semut hidup, Allah kasih rezeki. Ikan di lautan, burung-burung yang berterbangan, banyak makhluk Allah selain kita dikasih makanan dan minuman. Lalu kenapa kita menganggap kita nggak bisa dikasih hidup sama Allah? Hidup, teman-teman sekalian, dan tidak mungkin tidak sampai kepada kita kalau sudah jadi rezeki kita. Harus difahamin masalah ini. Orang kalau taubat, Allah maafkan. Allah berfirman tentang pencuri misalnya, ya. Dalam disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, ayat 38 sampai 39. Al-Ma'idah surah nomor 5, ayat 38 sampai 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, kalau kepergok mencuri, potonglah tangan keduanya. Pemerintah yang potong, bukan individu, bukan suku, bukan keluarga. Pemerintah setempat, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu Allah sebutkan di ayat 39-nya, lihat kebijaksanaan dari Allah. Faman taba mim ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah mereka melakukan kejahatannya dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah menerima taubatnya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau taubat Allah maafkan. Yang penting mau taubat. Itu intinya, gitu kan? Dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 54, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taaba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Allah berfirman, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, hai Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan buat kalian. Karena sudah hadir di pengajian, mau dengar ayat-ayat Allah, keselamatan buat kalian. Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian karena kejahilan, dia tidak tahu, dia lalai, kemudian ia bertaubat, setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, dia mau beramal soleh, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam surah Al-Furqan, dalil-dalil yang Allah suruh kita taubat, taubatlah, taubatlah, Allah terima. Yang penting mau taubat. Surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian dalam surah yang lain, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 17. Maaf, ini agak banyak ayat saya bacakan, karena memang kita mau tahu ternyata Allah Subhanahu wa taala memang mau memaafkan kita asal mau taubat gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Kata ulama tafsir, jahil artinya berbuat maksiat karena tidak tahu, atau orang itu durhaka kepada Allah dengan sengaja atau tidak sengaja, atau orang itu melakukan kejahatan karena kurang kesadaran, lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu. Semua masuk di sini. Kata Allah, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian juga teman-teman sekalian, dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 73,
tentang orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sudah berbuat dosa-dosa besar, macam-macam kesalahan mereka, tapi mereka taubat, Allah masih menerima taubatnya. Allah berfirman, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah menerima taubat kalau ada di antara mereka yang mau taubat, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim berbunyi, hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Hadis yang lain juga riwayat Muslim, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di malam hari, demikian hingga matahari terbit dari barat. Juga dalam hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan tobat seseorang di antara kalian daripada seseorang yang pergi ke padang pasir membawa tunggangannya, untanya, berikut bekal-bekalnya. Pada saat tiba di tengah-tengah padang pasir, dia tertidur di bawah pohon, untanya dan bekalnya hilang. Waktu dia bangun, dia kaget. Gak ada lagi orang-orang, tengah padang pasir sendirian, gak ada tunggangan, gak ada bekal. Lalu dia cari untanya, keliling sampai dia putus asa. Setelah dia putus asa, dia bilang, saya lebih baik kembali ke bawah pohon tadi yang saya tidur, lalu saya tidur, mudah-mudahan pada saat saya bangun saya sudah mati. Ternyata waktu dia tidur di bawah pohon kembali, dia bangun, dia temukan untanya sama tunggangannya di depannya. Maka gembiranya bagaimana pada saat itu? Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hambanya. Allah mau kita taubat, teman-teman sekalian. Mau kita kembali ke jalannya. Dan Allah cuma mau tahu sekarang ke depan. Nanti kan kita lihat kisah orang-orang yang sudah taubat. Allah nggak mau nilai lagi masa lalu seseorang, tapi sekarang ke depan. Dan ingat, umur terbatas, teman-teman. Kapan orang menunda-nunda taubat, nggak ada jaminan dia bisa meninggal sebelum taubat. Maksudnya bisa taubat sebelum meninggal. Juga yang jadi masalah, teman-teman sekalian, pada saat dia tidak meninggalkan dosa-dosa itu, maka dia akan jauh dari derajat-derajat di surga. Rugi sekali. Mestinya segera tobat, ganti sudah dengan ibadah-ibadah. Karena masalahnya, amal-amal soleh yang terhilangkan beberapa tahun yang lalu karena dia belum taubat, itu tidak bisa diulangi. Beda, teman-teman, orang yang sudah 50 tahun sholat, 50 tahun puasa Senin Kamis, 50 tahun sholat duha, dengan orang baru taubat 2 tahun lalu. Pasti beda. Secara derajat di surga, balasan beda sekali, gitu kan? Tapi yang 2 tahun ini masih lebih baik daripada orang yang belum tobat sama sekali.